Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Prakarya akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pembuatan es puter. Pembuatan es puter kelapa. Tujuan yang pertama, mengaplikasikan sifat koligatif larutan melalui pembuatan es puter kelapa muda. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa. Dasar teorinya yaitu sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir tekanan osmosis. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF. Nah, hal ini dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan KF dikali molalitas atau delta TF sama dengan KF dikali dalam kurung mol dikali 1000 dibagi P, di mana delta TF yaitu penurunan titik beku, KF yaitu tetapan penurunan titik beku molalnya sama dengan jumlah mol zat pelarut, P massa zat pelarut. Salah satu penerapan sifat koligatif adalah dalam pembuatan es puter. Dalam hal ini, yang kami lakukan adalah pembuatan secara manual, yaitu menggunakan media yang sederhana dengan cara yang sederhana. Mengenai es puter adalah es krim tradisional khas Indonesia yang berbahan dasar santan. Selain bercita rasa yang tinggi, es puter juga memiliki tekstur lebih padat dibandingkan es krim. Rasanya pun lebih legit dan gurih. Nah, bahan yang digunakan yaitu buah kelapa muda secukupnya, 10 liter santan kelapa, daun pandan secukupnya, 1 botol pewarna makanan, 1 botol esens, 1,75 kg gula pasir. Sedangkan alat yang kita gunakan, 1 alat mixer, 1 buah panci, 1 buah baskom, 1 buah pengaduk, 1 buah penyaring, kompor, 100 buah cup es krim ukuran 100 ml, dan 100 label produk. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama yaitu merebus santan dan gula hingga mendidih sambil diaduk. Menambahkan sedikit garam dan 2 lembar daun pandan. Kedua, menyaring, mendinginkan di suhu ruang. Menambahkan esens dan pewarna makanan secukupnya. Selanjutnya yang ketiga, memasukkan daging buah kelapa, pindah ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang keempat, memasukkan dalam freezer selama beberapa jam hingga permukaan air membeku tapi bagian dalam belum menjadi es. Selanjutnya, mengaduk dengan mixer atau blender hingga bagian yang tercampur membeku kembali. Terus menyimpan kembali ke dalam freezer dan terakhir mengulangi langkah nomor 5 dan 6 beberapa kali hingga es siap disajikan. Dari pembuatan es puter kali ini diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Yang pertama, adonan es puter setelah dikeluarkan dari freezer berbentuk menjadi es puter yang sudah siap dimakan dengan tekstur lembut tetapi tidak padat, tidak juga cair. Setelah adonan di freezer kemudian di mixer dan di freezer kembali, adonan es krim memiliki tekstur semakin lembut. Nah, dalam percobaan ini dihasilkan es puter kelapa muda berwarna merah muda, rasanya nata de coco, yang memiliki tekstur lembut, manis, gurih, dan menyegarkan. Pembuatan es puter merupakan salah satu contoh aplikasi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Adonan es puter ditempatkan dalam bejana yang terendam es batu dan air, yang telah diberi garam dapur, sambil diputar-putar untuk memperoleh suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Akan tetapi, itu tidak cukup dingin untuk membekukan es puter. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es puter adalah minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah.
maka dalam pembuatan es puter ini diperlukan pendingin atau freezer. Pada pembuatan es puter ini, es puter kelapa muda yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembut, tetapi setelah beberapa hari disimpan menjadi agak kasar. Memiliki aroma nata de coco yang harum dan rasanya manis serta gurih. Dari bahan yang digunakan yaitu 10 liter santan dan 1,75 kg gula pasir, dihasilkan 100 cup es krim masing-masing berukuran 100 ml. Untuk analisis usaha pembuatan es puter, yang pertama ada modal yang diperlukan. Silakan bisa dilihat di tabel yang telah disajikan. Kemudian untuk modal keseluruhan untuk pembuatan 100 cup ice cream dengan isi 100 ml dibutuhkan modal sebesar Rp461.000. Sehingga untuk modal setiap cup ice cream dibutuhkan Rp4.610. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Harga jual 1 cup es puter berisi 100 ml adalah sebesar Rp5.500. Sehingga untuk setiap produksi yaitu sebanyak 100 cup bisa menghasilkan Rp550.000. Yang ketiga ada laba. Kita bisa menghitung laba dari harga jual dikurangi dengan modal yang dikeluarkan. Untuk setiap cup, laba yang didapatkan adalah sebesar Rp890. Untuk laba total, setiap produksi bisa menghasilkan Rp89.000. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan mencakup penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, dari praktikum yang telah dikerjakan, garam dapat menurunkan titik beku air karena adanya sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Dan yang terakhir, es puter dapat dibuat dengan cara yang mudah dan sederhana. Dari bahan yang digunakan yaitu 10 liter santan dan 1,75 kg gula pasir, dapat dihasilkan 100 cup es puter masing-masing berukuran 100 ml.